Saya tadi dari mahasiswa Berhasil ingin bertanya seputaran kerukunan agama di Indonesia. Pertama, bagaimana menurut kakak mengenai kerukunan antara umat beragama di Indonesia secara keseluruhan? Nah, menurut kakak dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara umat beragama di Indonesia ini tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama kakak dengan agama lain di Indonesia? Betul ya. Kalau untuk sekarang tentunya kalau saya itu dari 660 beda dengan dulu. Sekarang orang terlalu defensif sama agama. Contohnya misalnya kayak di agama kami kan lagi hebohnya sekarang karangan lupa ya jadi untuk bangun gereja anak. Nah kalau saya kalau di agama kami itu nggak masalah karena Tuhanku, tapi kita tidak saling mengganggu selama mereka tidak mengganggu ibadah kita, mengganggu agama kita. Kenapa tidak? Yang saya sesalkan seperti itu sih. Kenapa mesti harus membatasi orang lain untuk beribadah? Setidaknya kan toleransi beragama itu kan bukan hanya kita ya aku hargai kamu tidak makan halal gitu kan. Cuman sebaliknya juga kita juga menghargai mereka. Silakan mereka beribadah seperti yang mereka mau. Silakan mereka membeli makanan yang tidak halal seperti yang mereka mau. Karena kan akhir-akhir ini pun masalah baju kan sering dimakan kan. Nah itu menurut saya kita puas. Kalau mereka mau jualan di tempat yang khusus untuk yang non halal ya terserah, nggak masalah gitu. Cuman sekarang yang seperti itu permasalahan. Sejak dulu tidak ada masalah. Makanya saya bilang tidak dengan dulu untuk toleransi sangat kuat. Soal kedua, dalam ajaran agama kakak, bagaimana kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Oh, kalau di agama kami, Nabi Muhammad sendiri aja mengajarkan kita untuk toleransi terhadap agama lain. Contohnya, Nabi Muhammad aja mau memberi minum anjing seperti itu. Makanya saya bilang kalau di agama kami sebenarnya Tuhan itu kembali lagi Tuhanku seperti itu ya. Selama kita tidak saling mengganggu, kita harus membatasi kondisi kita seperti apa. Saya itu nggak masalah. Untuk soal ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat? Nah, kalau menurut saya, ya balik seperti tadi juga, kita hargai mereka betul. Misalnya mereka berhari raya, kita hargai. Misalnya tetangga kita ada yang acara gereja, kita hargai. Dengan tidak membutuhkan, dengan tidak istilahnya membeda-bedakan. Satu lagi kalau misalnya kita toleransi beragama di antara kita itu sih lebih ini sih komunikasi sih sama tetangga yang berbeda agama, menurut saya sih komunikasi. Iya betul. Untuk ya, soal nomor 4, menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan agama di dunia? Menurut saya sih lebih menghargai minoritas. Misalnya seperti yang sekarang ini kayak Palestina kan lagi bermasalah kan. Itu sih bukan masalah agama lagi sih, lebih kemanusiaan. Nah, kalau untuk seluruh dunia, menurut saya ya seperti itu, hargai minoritas, hargai kebudayaan masing-masing. Budaya itu kan pasti kan berpengaruh ke agama juga. Kalau seperti Hindu, Buddha kan begitu kan, budaya-budaya kan bergantung sama agama juga. Sama dengan Kristen juga seperti itu. Ada yang di luar negeri sendiri bahkan yang muslim pun mau memasang pohon natal. Nah, sementara di Indonesia sendiri mengharapkan seperti itu. Nah, menurut saya sih lebih menghargai sih. Kalau untuk orang luar negeri sendiri, mereka lebih menghargai perbedaan. Tapi pasti mereka ada juga yang rasis. Berarti lebih ya bagaimana cara kita nge-treat orang lain tanpa ada rasa. Iya. Untuk soal nomor 5, menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menjaga dan menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga Indonesia? Itu kembali ke pemerintah. Itu kayak Menteri Agama. Kalau Menteri Agamanya saja tidak ada pemberitahuan, maksudnya tidak ada dia terlalu condong ke satu agama, tidak perlu. Kalau dari pemerintah sendiri ya, karena saya lihat sampai saat ini pun kalau dari segi pemerintah tidak ada tindakan apa-apa. Ada di gereja itu kan pembangunan gereja. Dari pemerintahan aja tidak ada pembelaan, tidak ada solusi. Jadi kalau saran saya sih lebih adil aja. Dari pemerintah itu lebih adil. Karena kan di Indonesia ada 6 agama, 5 kan. Seharusnya jangan hanya condong ke satu agama saja, walaupun dia beragama Islam. Dia dulu di pemerintahan kan untuk istilahnya memenaungi 6 agama ini. Jangan hanya condong satu aja. Terima kasih kali. Iya, sama-sama. Halo Bang, saya Teti dari mahasiswa Berhasil. Saya ini menanyakan tentang kerukunan agama di Indonesia. Untuk soal pertama, bagaimana pendapat Abang mengenai kerukunan beragama di Indonesia dari skala 10 sampai 100?
Sudahkah kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah sampai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Abang dengan agama lain di Indonesia? Kalau menurut saya ya, tingkat misalnya kita rukun ini menurut saya masih lumayan baik-baik saja. Tapi kita tidak boleh abaikan potensi yang namanya itu variabel kita kan kita. Nah, sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia, terutama agama saya, jadi umumnya sangat rangkul dan terbuka betul bersama agama yang lain. Itu aja sih menurut saya. Untuk soal nomor 2 dalam ajaran agama narasumber, dan Abang, bagaimana kerukunan antar umat beragama di dalam? Kalau di dalam agama saya, kita diajarkan dan menghargai agama bersama lain. Jadi tidak membeda-bedakan Antara agama satu dengan yang lain ya? ya, tidak membeda-bedakan sama sekali. Soal nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat sentral? Tinggal kita tidak mencaci maki agama lain, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Tadi sama, jangan membeda-bedakan. Menurut pendapat Abang, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia? Dunia ini ya, kalau di dunia ini, kalau apalagi di sosmed ya, menurut saya jangan sampai menyalahkan penganut agama lain yang mencaci agama lain. Jadi belum tentu agama lain itu tidak jelek seperti karakter pribadinya. Jadi jangan salahkan agamanya. Oh, berarti kayak jangan mengambil keputusan bahwasanya gara-gara atau orang ini buruk, agama ini buruk gitu Bang. Jadi itu aja sih. Abang, bagaimana seharusnya program pemerintah untuk menciptakan kerukunan bagi umat beragama di seluruh negara? Di seluruh negara, menurut saya lebih mengoptimalkan ke pendidikan. Masing-masing negara mengoptimalkan kurikulum pendidikan. Inklusi. Dan pemerintah tuh perlu memastikan adanya konten edukasi di sekolah, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan agama. Bang, makasih ya Bang ya. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari Universitas. Saya di sini untuk membuat sebuah survei untuk tentang kerukunan agama di Indonesia. Pertama-tama, bagaimana pendapat Cici mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia sampai dengan baik? Bagaimana kondisi kerukunan agama Cici dengan agama lain di Indonesia? Saya dari kakak dulu, di lingkungan tempat tinggal saya, kerukunannya sangat rata. Hubungan kami dengan penganut agama lain sangat cair. Kami sering berdiskusi dan sering berkumpul di atas bersama. Yuk, untuk soal nomor 2, dalam ajaran agama Cici, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran agama kami belajar tentang hukum karma, sebab dan akibat, dan intervensi bahwa kita semua saling berhubung. Jika kita menanam kebaikan yang kita kepada orang lain, maka juga kita akan Untuk soal nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat itu? menumbuhkan sikap neko seriro dan menurunkan ego, jangan mudah tersinggung, perbanyak mendengar dan selalu mengutamakan komunikasi kekeluargaan jika ada kesalahpahaman. Untuk soal nomor 4, bagaimana pendapat Cici seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia? Menjaga kerukunan dunia, mengembangkan kesadaran penuh sebelum membagikan informasi atau berkomentar mengenai isu sensitif agama agar tidak menjadi suasana. Untuk soal nomor 5, menurut pendapat Cici bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Harusnya menyediakan ruang publik yang inklusif untuk mengekspresi dan memastikan bahwa bantuan atau kebijakan negara didiskusikan secara merata tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. Untuk yang pertama, menurut pendapat Popoya, dari skala 10 sampai 100, bagaimana kerukunan beragama di Indonesia ini? Apakah tercapai dengan baik apa tidak? Nah, bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Popo dan agama lain di Indonesia itu? Ini sebetulnya kerukunan itu tergantung manusianya. Kalau manusia yang lain-lain, itu tidak bisa membentuk kerukunan agama itu bersatu. Negara kita negara Pancasila. Agama itu Pak. Cuma pelaksana sama
sebenarnya bisa menjerumus ke perpecahan kerukunan agama sesama di Indonesia. Tapi tergantung masyarakatnya lah ya. Ya. Dalam ajaran agama Papua, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau menurut saya itu kan saya dari Buddha. Itu tergantung umatnya mau kemana. Semua manusia itu egois, bisa mencerminkan mementingkan diri sendiri sesuai dengan kepercayaan masing-masing, membuat terus ke perpecahan itu. Nomor itu kadang-kadang itu tergantung manusia atau umatnya yang kesadaran Alhamdulillah. kesadaran. Biarpun sesama agama budaya pun bisa juga terjadi perpecahan dengan agama lain. Oke. Untuk soal nomor 3, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat tersebut? Itu dari pendidikan. Kalau dasarnya kalau pendidikan dari sekolah SMA atau SMP memang sudah mencerminkan kepada selanjutnya kalau bisa pengertian sesama itu agama itu digunakan untuk apa? Untuk manusia yang berbuat amal atau berbuat baik supaya tidak menjadikan permusuhan di dalam agama. Berarti kayak pelajaran dari agama tuh kayak di sekolah diajarin menghargai lagi tidak boleh. Ya, untuk nomor 4, bagaimana menurut pendapat Koko seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Iya. Karena memang ini sangat sulit. Lagi banyak yang rasis gitu Ya, ya. sebab itu agama itu yang di dunia ini sementara yang paling punya ada 3 yang paling Kristen, Islam, sama kita. Yang paling banyak masyarakatnya ya. Untuk soal terakhir kok, menurut pendapat Koko, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Sebetulnya niat dari pemerintah memang ada idenya bagus, mau membuatkan sesama agama itu rukun semua. Tapi pengajaran masing-masing sudah lari dari dia punya jalurnya itu. Jadi membuat keretakan perubahan agama itu bisa-bisa. Ya, makasih ya Ko ya.